Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Masih di mata kuliah sistem dan prosedur. Kali ini kita sudah masuk di bab prosedur kerja di perkantoran. Kalau di minggu lalu kita sudah bahas sistemnya, sekarang kita bahas spesifik mengenai prosedur kerja di perkantoran. Jadi apa saja yang akan kita bahas? Jadi nanti di bab ini kita akan membahas konsep prosedur kerja perkantoran. Prinsip-prinsip dasar prosedur kerja perkantoran itu seperti apa? Terus ciri-ciri dasar dan prosedur kerja di perkantoran itu kayak gimana? Terus merinci prosedur kerja yang ada di perkantoran. Oke, bagaimana detailnya? Langsung kita masuk di slide yang berikutnya. Oke, yang pertama kita akan bahas mengenai prosedur kerja perkantoran. Kalau kemarin kita sudah bahas sistem, subsistem itu bagaimana. Di bawah subsistem ini ada yang namanya prosedur. Di bawah prosedur ada yang namanya metode. Jadi proses kerja kantor ini disusun sebaik mungkin dengan tahapan-tahapan runtut dan teratur dan dapat diselesaikan dengan waktu yang ditetapkan. Jadi biasanya prosedur kerja kantor ini dilaksanakan adalah lanjutannya ya. Lanjutannya setelah prosedur itu ada namanya metode kantor. Jadi setiap uraian kerja kantor yang baik harus didukung oleh prosedur kerja yang baik. Prosedur kerja kantor sebaliknya ditulis dan sifatnya formal dan diakui oleh semua lapisan organisasi perkantoran. Jadi definisinya menurut Jerry Fitzgerald, prosedur kerja adalah serangkaian tugas yang saling berkaitan dan yang secara kronologis berurutan dalam rangka menyelesaikan suatu pekerjaan. Ini definisinya. Jadi dapat disimpulkan prosedur adalah metode yang dibutuhkan untuk menangani aktivitas yang akan datang. Prosedur adalah urutan aktivitas yang mencapai tujuan tertentu. Dan yang terakhir, prosedur adalah pedoman yang digunakan untuk bertindak. Ini definisinya untuk prosedur. Oke, prinsip dasar dalam prosedur kerja. Prosedur pada dasarnya diterapkan pada pekerjaan yang rutin yang terjadi berulang-ulang baik harian, mingguan, bulanan maupun tahunan. Jadi dalam menjalankan prosedur akan dicantumkan batas waktu untuk melaksanakan masing-masing langkah. Sehingga prosedur dapat dijalankan sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Jadi contohnya ketika kalian melakukan prosedur pembuatan surat, kalian diberi waktu 10 menit untuk setiap satu surat. Jadi di luar itu maka kerja kalian nanti dianggap tidak efisien. Jadi untuk menghitung berapa, misalnya dari 10 menit itu dari mana? 10 menit itu biasanya dilakukan analisa namanya time and motion study atau analisa studi gerak dan waktu. Jadi batasan waktu untuk melakukan prosedur tadi menjadi sangat menentukan apabila prosedur yang dilakukan berhubungan erat dengan prosedur lain dalam suatu kantor yang mengharuskan prosedur-prosedur tersebut berakhir dalam waktu yang sama. Untuk itu diperlukan network planning atau perencanaan kerja jaringan. Nah, ketika contohnya surat itu tidak diselesaikan dalam waktu 10 menit, itu akan mengganggu pekerjaan-pekerjaan lain yang seharusnya dilaksanakan setelah itu. Nah, makanya itu jadi prinsip dasar prosedur kerja. Ciri-ciri dasar prosedur perkantoran. Yang pertama didasarkan pada kondisi lingkungan perkantoran masing-masing. Jadi kondisi perkantoran satu dengan perkantoran yang lain biasanya itu nggak sama ya. Baik dilihat dari kondisi fasilitas fisik kantor, personalia,
kemampuan keuangan, sifat pekerjaan, maupun tujuan kantor yang mau dicapai. Jadi, prosedur kerja sebaiknya disesuaikan dengan kondisi lingkungan perkantoran di mana dia akan bekerja. Jadi dapat dikatakan juga bahwa prosedur pelaksanaan pekerjaan kantor biasanya di tempat satu cocok, oh dia bisa jalan bagus. Itu belum tentu bisa dilaksanakan sistemnya di kantor yang lain atau di kondisi yang berbeda. Yang kedua adalah bersifat stabil di satu pihak, fleksibel di pihak lain. Yang dimaksud di sini adalah bagaimana prosedur kerja perkantoran ini memiliki bagian yang langkah-langkah pelaksanaannya tidak dapat diubah, yang harus diikuti sepenuhnya. Tetapi memiliki bagian lain yang langkah-langkah pelaksanaannya luas penerapannya dengan melihat kondisi lingkungan yang ada. Sehingga dikatakan sasaran yang tetap, dari sasaran yang tetap ya, tidak berubah ya. Ini mengakibatkan prosedur yang tetap juga. Sebaliknya, sasarannya berubah, maka prosedur pelaksanaannya juga berubah. Perubahan ini dapat disebabkan karena organisasi yang belum mantap atau berkembangnya organisasi. Untuk itu, biasanya untuk menjaga biar balance ya, antara sifatik dan fleksibel dalam penerapan prosedur ini. Jadi untuk itu diperlukan evaluasi lah prosedur. Jadi nggak harus prosedur itu dilaksanakan terus-menerus seperti itu. Ketika kita melihat ada yang tidak cocok atau kurang sesuai, itu sebaiknya dirubah. Dicari pemasaran, misalnya dalam prosedur ini tidak perlu atau terlalu lama. Itu harus dicarikan penggantinya atau diubah dengan prosedur yang lain. Setelah itu tetap harus ditetapkan secara resmi. Oke, analisis prosedur kerja perkantoran ini adalah seluruh rangkaian aktivitas menelaah, menyempurnakan pedoman kerja, tata kerja, rangkaian kerja, tata cara, formulir, dan peralatan dari seluruh kerja ketatausahaan yang dilaksanakan dalam suatu kantor. Tujuannya ini untuk apa sih? Yang pertama, efisien kerja yang optimal. Yang kedua adalah menemukan langkah-langkah pelaksanaan kerja yang bagus. Menemukan cara kerja yang terhemat. Jadi yang terhemat di sini maksudnya adalah hemat pikiran, itu mudah, hemat tenaga, dicari yang paling ringan, hemat waktu yang paling cepat, hemat jarak yang terdekat, hemat penggunaan alat, jadi terpraktis, hemat biaya termurah, dan hemat-hemat yang lainnya. Oke, jadi untuk melaksanakan analisa prosedur yang tadi itu perlu adanya catatan tertulis yang menggambarkan prosedur kerja. Isinya apa aja deh? Yang pertama adalah nama prosedur kerja, yang kedua adalah tujuan pembuatan prosedur kerja, yang ketiga adalah prinsip-prinsip yang menjadi landasan penyusunan prosedur kerja, dan yang keempat adalah aktivitas yang dilaksanakan. Yang kelima adalah formulir yang digunakan dalam prosedur. Yang keenam adalah fasilitas. Yang ketujuh adalah mesin dan peralatan yang dipakai. Ini catatan yang tertulis yang harus ada dalam penggambaran prosedur. Oke, berikutnya adalah langkah-langkah membuat. Nah, ini yang terpenting ya. Langkah-langkah dalam membuat prosedur kerja. Tahapan yang pertama ini adalah pengumpulan data. Jadi pengumpulan data ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang akurat, jelas, lengkap dan terpercaya, dan masih aktual kepada instansi atau kepada petugas yang lain yang melaksanakan pekerjaan yang sama. Jadi pengumpulan data ini apa yang dicari informasinya? Yang pertama adalah bagaimana cara melaksanakan pekerjaan ini.
Ini datanya ya, misalnya kita sudah membuat surat. Bagaimana sih cara membuat surat itu? Yang kedua adalah fasilitas yang digunakan. Oh, fasilitas yang digunakan. Oh, misalnya komputer atau mesin ketik, printer. Ini fasilitas yang digunakan. Rata-rata waktu yang dipergunakan. Jadi dilihat ketika membuat surat tadi berapa waktu yang dibutuhkan. Yang kedua adalah mempelajari dalam gerak dan waktu atau time and motion study. Ini nanti kita akan bahas sendiri ya, time and motion study. Jadi karyawan yang ditunjuk tadi diminta untuk memperagakan proses pengerjaannya mulai dari awal sampai surat itu terjadi, sampai selesai ya. Contohnya tadi surat ya. Jadi bagaimana sih surat ketika awal kita membuat sampai surat itu benar-benar jadi. Jadi analisanya itu benar-benar dicatat namanya, terus diukur waktunya secara berurutan. Yang ketiga adalah melakukan analisis untuk melakukan perubahan cara kerja. Jadi analisa ini dilaksanakan terhadap masing-masing cara pengerjaan dan waktu pengerjaan. Jadi dilihat apakah caranya sudah benar, apakah waktunya tidak terlalu lama, ataukah ada yang perlu disederhanakan dalam proses pembuatannya tadi. Apakah dibuang atau diganti, dilihat. Jadi analisanya untuk itu. Yang berikutnya adalah apa yang perlu dirubah urutannya biar agak lebih praktis. Jadi jika pekerjaan tersebut merupakan rangkaian prosedur yang harus dilalui dan harus diselesaikan akhirnya ke sasaran tertentu, maka perlu jaringan kerja atau network biasa. Yang berikutnya adalah dilakukan uji coba. Jadi uji coba ini dilakukan untuk mendapat kepastian apakah cara baru tersebut benar-benar telah mendapat telah tepat dan lebih praktis. Jadi itu fungsinya untuk dilakukan uji coba. Dan berikutnya adalah kita menulis pada kartu prosedur kerja. Jadi prosedur kerja ini ditulis dalam bentuk diberi kode, kemudian dihimpun dalam buku petunjuk pelaksanaan kerja dan buku petunjuk teknik pelaksanaan kerja. Jadi kartu prosedur kerja ini informasinya yang pertama adalah nama identitas petugas yang mengerjakan, yang kedua adalah tempat kerja, yang ketiga adalah jenis pekerjaan, yang keempat adalah urutan pengerjaan, yang kelima adalah urutan pengerjaan, yang keenam adalah waktu pengerjaan, dan tujuh adalah fasilitas yang digunakan dalam pengerjaan. Oke, jadi dari babak sebelumnya kita sudah bahas bagaimana sistem perkantoran, bagaimana prosedur kerja. Jadi seperti inilah contohnya peta pemetaan dalam sistem dan prosedur. Sistemnya kita sudah jelas, kita akan membahas sistem perkantoran. Subsistemnya ada pengelolaan informasi, ada komunikasi, ada pengelolaan mesin dan peralatan. Prosedur kerjanya di sini adalah dari pengelolaan informasi, ada prosedur penanganan surat masuk dan keluar. Jadi ada prosedur pembuatan laporan, ada prosedur penanganan informasi, ada prosedur penanganan dokumen arsipan. Di subsistem perkantoran ada komunikasi, ada prosedur menangani pertemuan, ada prosedur penerimaan tamu atau prosedur menelepon dengan syarat komunikasi lain, ada prosedur pengelolaan perjalanan dinas, ada sistem pengelolaan mesin dan peralatan, ada prosedur pembuatan formulir, ada pengelolaan mesin kantor, ada prosedur pengelolaan kertas dan stationery. Ini untuk sistem dan subsistem dan prosedur kerja. Oke, untuk tugas kali ini saya akan memberikan tugas kepada kalian. Kemarin kalian kan sudah magang di suatu perusahaan.
Coba kalian ingat ketika kalian bekerja pada posisi itu, apa saja sistem, subsistem, kemudian prosedur yang kalian laksanakan tiap hari ketika kalian magang. Coba kalian analisa, kalian jabarkan dalam bentuk tabel apa saja sih sistem, subsistem, dan prosedur ketika kalian magang kemarin. Nah, ini kalian tulis di Word, kalian buat tabel seperti contoh di slide depan, kalian submit di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.